Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diridhoi Allah bi salawati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak Jawanya sudah ya. Tinggal dijelaskan apa orang ini kan gampang tuh asli. Makalah yang ke Saminata Ngasha Rota berarti ke-18. Kila mantaro kadunuba roko kolbu wa mantaro kal haroma wa akalal halala sofat fikro tubuh. Jadi yang dimaksud adalah barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya akan tipis, hatinya akan bersih. Sebab sing dadekna budak hati, sing dadekna petenge ati, sing dadekna cupete ati niku gitu dosa. Itu faktor utama. Wong niku nek atine bening, atine bersih, niku kan mudah menerima nasihat, mudah meresap nasihat. Kemudian ketika melakukan kesalahan ya merasa bersalah, melakukan perbuatan dosa ya merasa menyesal. Berbeda dengan hati yang rusak, hati yang atos atau keras, apalagi yang mati. Jangankan nasihat Gusti Allah mawon tidak didengar. Ayat-ayat Quran kan ada yang isinya itu nasihat. Jangankan nasihatnya orang biasa, nasihatnya ulama, nasihatnya Kanjeng Nabi juga tidak bisa menerima. Makanya wong niku kan tergantung atine. Sikapnya manusia itu tergantung atine. Ucapane wong niku bener atau tidak, yang dilihat itu sesuatu yang baik atau bukan, yang didengar itu sesuatu yang baik atau bukan, itu kan tergantung atine wong. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah wa inna fil jasadi mudghatan idza solahat solahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu Allah wa hiya al-qalbu. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, yang mana ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Tapi ketika segumpal daging tersebut itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Segumpal daging tersebut adalah hati. Seperti saya katakan tadi, apik ora ucapane, yang dilihat itu sesuatu yang baik atau bukan, yang didengar itu sesuatu yang baik atau bukan, perilakunya baik atau tidak, itu tergantung hatinya. Nek atine apik, mesti ucapannya apik, yang dilihat pun sesuatu yang baik, yang didengar pun sesuatu yang baik. Begitu juga perilaku dan perbuatannya. Sampai itu ketika atine apik, melihat
orang lain itu pasti dengan pandangan yang baik. Tapi nek sampean atine kotor, atine ora apik, atine rusak, melihat sesuatu yang baik itu pun bisa jadi Allah. Apalagi ucapan. Paham no betul? Jadi apik orane prilakune wong secara garis besar itu tergantung atine. Lah kepriwe carane ben wong niku atine bersih? Di antaranya adalah mengurangi kemaksiatan. Mengurangi melakukan perbuatan dosa. Sebab perbuatan dosa seperti yang dikatakan dalam keterangan-keterangan itu yang membuat hati itu kotor, membuat hati itu gelap, membuat hati itu rusak. Itu yang pertama. Sing jenenge dosa apa sih? Yang namanya dosa itu apa? Definisi dari dosa itu apa? Wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayat tolinga ngalaihi nas. Dosa itu sesuatu yang menjadikan hati kalian itu resah, gelisah. Kemudian apa? Kamu tidak suka ketika ada orang lain yang melihat. Wong nek normal yo, nek normal lho niki. Bahasane wong sing normal. Nek nglakoni dosa ana wong weruh niku kan mestine ora seneng. Isin kan minimal isin. Lah sing ora normal wong nglakoni dosa ditonton wong, ana wong weruh niku malah seneng. Malah bangga. Ada atau tidak? Wong nglakoni dosa dideleng wong dia weruh, orang lain melihat niki malah seneng, malah bangga. Orang rasa susah, orang rasa resah, orang rasa isin, tapi malah nopo seneng, bangga, bahagia. Ada atau tidak? Contohnya apa? Siki ana wong sumpamane dudu mukhri boncengan ngalor ngidul niku seneng ora? Dialem nang wong. Kowe seneng temen yo. Ngalor ngidul karo cewek sumpamane. Cewekmu ayu bisa. Seneng ora? Seneng kan? Nah niki. Jadi makanya untuk orang-orang yang normal sebenarnya ketika melakukan perbuatan dosa niku ana rasa ora kepenak. Kemudian ketika wong dia weruh niku ora seneng. Doana wong lakoni dosa kok ditonton wong malah seneng. Berarti wis nopo? Abnormal. Nek orang normal jenenge apa? Abnormal. Kemudian apalagi sehingga tekna ati niku bersih, sering mendengarkan nasihat, sering ngaji, sering mendengarkan petuah-petuah yang baik, sering mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, petuah-petuah yang baik. Kemudian apalagi hati ini sering dijak dzikir. Dzikir itu artinya mengingat terhadap Gusti Allah. Hati ini sering dijak ngeling-ngeling Gusti Allah, ngeling-ngeling mengingat-ingat kekuasaan Gusti Allah, keagungan Gusti Allah, kedermawanan Gusti Allah. Kemudian apalagi welas asih Gusti Allah. Kemudian sering membaca Quran, sering mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kayak sampean kudune atine kan bersih tuh. Kudune yo.
Ngaji satu hari berapa kali? Bar asar, bar isya, kemudian subuh. Di situ kan semua isinya nopo nasihat. Iya kan, kalam-kalam hikmah. Kemudian kalau pagi juga ada tadarus. Di samping apa? Tadarus juga sering dikir, mujahadah, istighosah ketika malam Kamis dan malam Jumat. Kudune kan sama nanti ini bening, sebening tetesan embun pagi dong. Iya kan? Kenapa kok jadi ini sebutak banyu pesaran ini jadi pertanyaan? Domong yang ngele orang kaprah, kon disiplin, kon aktif, yang ngele orang kaprah. Makanya pernah saya katakan, karena sampai mangkate ngaji, ya memang datang ngaji, tapi kemungkinan tidak konsentrasi, tidak serius. Angger mandanang LSTP, puyeng kan, mumet. Kayak sopo Yuda kan harus puyeng sedikit, kan terus kayak ayam ciler, dingklo kayak. Ya bukro ngomboran ini, bukan bukro ngomboran ini kan. Dan yang namanya belajar itu ya perkasa kan, memahami itu susah. Kepengen dadi wong alim ya butuh proses, gelem perkasa. Lah nek ora gelem belajar tekan dina kiamat ora bakal dadi wong alim. Ora bakal dadi wong pinter. Padahal musibah, di antara musibah terbesar itu adalah kebodohan. Makanya tandanya orang yang celaka adalah al-qanaatu bil jahli, marem atau menerima jadi wong bodoh. Jadi anak wong bodoh kok menerima lah nulis bodoh ya apa-apa. Wah ini ngalamat cila. Dan yang perlu diingat apa, bahwa belajar itu kan bukan hanya untuk anak-anak dong. Makanya hadisnya bagaimana? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki ataupun perempuan dan juga perempuan. Di situ kan tidak ada menentukan usia. Makanya kesalahan besar ketika ada orang sudah tua kemudian tidak bisa membaca Quran, kemudian tata cara beribadah juga kurang, kemudian tidak mau belajar karena alasan sudah tua. Kan sering kita dengar di masyarakat, ya, ana wong wis tua ora tau maca Quran. Kemudian dia mengatakan bagaimana ketika ada yang menasehati untuk belajar Quran. Lawangnya wis tua, saya sudah tua, belajar Quran itu kan anak-anak, untuk anak-anak. Ini kesalahan. Makanya dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa menuntut ilmu itu mulai dari mana? Ayunan sampai liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Iya kan? Ketika masih bayi biunge diajarkan kalimah-kalimah yang baik, musoni karo maca sholawat, karo zikir, karo maca Quran, maca ayat kursi, maca Fatihah, maca surat Ikhlas. Insya Allah jadi bocah sing soleh. Nanti ketika menginjak masa usia belajar Quran lebih mudah. Dan sekarang rata-rata kan tidak. Sampai cek orang nusuri kan. Biasanya kalau apa bingung. Ibunya biasanya kalau apa? Kalau marah-marah, kalau muring-muring kan. Kalau misuh-misuh. Biasanya lebih parah nek seumpamane kalau mencaci maki kan.
kadang-kadang musoni karo dijak ngendong nang terase wong wis kutangan toh kan masih ada atau tidak. Kemudian nang kono di gawe karo ngerasani wong utawa membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini kan repot. Makanya ketika gede sampai jangan kaget ketika kemudian perilaku dan perbuatannya jauh dari orang-orang soleh atau solehah dan diarahkan menjadi orang yang soleh-soleh pun sulit. Karena prosesnya seperti ilalah itu artinya apa? Sampai ke liang landak. Bahwa wis mati diulang, kon ngaji kepriwe carane ditalkin. Mungkin sama ditalkin baca apa ya? Merusah nggo bahasa Arab. Yo. Seumpama adi mati. Mungkin sing nalkin sapa? Alfa seumpama. Di monggo anggar malaikat teka, kok ditakoni pangerane sapa? Jawab baik Gusti Allah. Boleh atau tidak? Menalkin menggunakan bahasa Jawa. Padahal umumnya menalkin itu kan menggunakan bahasa Arab. Apa paham nanti. Ketika wis dikubur wis mati itu paham. Walaupun sampean itu ketika hidup di dunia seumpamanya orang paham bahasa tapi ketika wis nang kuburan ditalkin kan menggunakan bahasa Arab sampai mudah paham. Nek orang ngantel ya suatu saat kan apa ngalami. Setiap orang kan akan mengalami kematian. Orang insya Allah pasti. Karena ngomong nggak insya Allah sampai itu pada saatnya mati. Ya salah pasti. Bukan insya Allah. Paham apa? Jadi kembali apa tadi? Nek sampean kepengin atine bersih, atine bening, ya kudu gelem nglakoni sesuatu yang telah disebutkan. Nek pancen kepengin dadi wong sing apik, nek ora kepengin dadi wong apik ta terserah niku urusannya sampai itu merenung apa? Maksudnya selama ini yang sampai dengarkan, yang sampai ucapkan, yang sampai lihat itu kebanyakan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Kemudian ucapannya itu rata-rata ucapan sing apik atau ucapan sing apik. Dan itu menunjukkan hatinya sampai nek wong senenge suudon apa husnudon. Nek karo kancane sukses ini cenderung milu seneng atau malah iri. Ketika melihat orang lain itu melakukan perbuatan baik, hatinya sampai seneng atau malah ora seneng. Itu menunjukkan kualitas hatinya sampai. Nek atine sampean apik seperti saya katakan tadi, yang dilihat juga sesuatu yang baik, yang diucapkan juga sesuatu yang baik, yang didengar juga sesuatu yang baik, perilaku dan perbuatannya juga baik. Dan untuk memiliki hati yang baik itu sudah dijelaskan tadi. Atine apik ya pikirannya apik, ora pikirannya ngeros. Orang mikir sing warna-warna. Ketika mendengar sesuatu yang baik niku senang. Ana wong krungu perkara apik ora seneng. Berarti tandane wong niku ora apik hati. Sebab tandane wong sing apik niku seneng perkara-perkara sing apik. Di antaranya itu. Kemudian selanjutnya apa? Wa man tarokal haroma wa akalal halala sofat fikrotu
barang siapa yang meninggalkan makanan yang haram. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan makanan yang haram, wa akalal halal, dan makan sesuatu yang halal, sofat fikrotuhu, maka pikirannya pun akan jernih. Makanan yang haram itu juga sangat berbahaya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengancam bagaimana, kululah min nabat min suhdin panaru aula bihi. Jadi setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, min suhdin itu diartikan dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempatnya, atau ia berhak masuk ke dalam neraka. Makanya hati-hati dengan makanan. Juga diantara sesuatu yang menjadi penghalang seseorang itu mendapatkan ilmu adalah apa? Ketika yang dikonsumsi itu sesuatu yang haram. Kon paham yang, makanya dikatakan seseorang yang meninggalkan sesuatu yang haram, meninggalkan makanan yang haram, kemudian yang dimakan adalah sesuatu yang halal, ini menjadikan pikirannya jernih. Wong nek pikirannya jernih, sinau kan gampang, iya kan, mudah memaham. Tapi nek pikirannya budak, angel tuh paham. Jadi makanya wong niku perlu jaga atine, jaga pikirane dengan cara seperti yang telah disebutkan tadi. Apalagi hati, ikhlas niku manggone teng pundi? Tengah itu. Semua ibadah itu membutuhkan keikhlasan. Makanya dikatakan al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya ibadah. Jasad nih, ibarat jasad ketika tidak ada ruhnya, kan tidak berfungsi apapun, ya kan? Orang anak fungsi. Begitu juga ibadah ketika tidak ada ruhnya, tidak ada keikhlasan, maka ditolak oleh Gusti Allah. Nah, untuk ikhlas sendiri itu apa? Ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang ikhlas, Kanjeng Nabi kemudian tanya kepada malaikat, kemudian malaikat bertanya kepada Gusti Allah, kemudian disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Al-ikhlasu sirrun min sirri istaudatuhu qalba man uhibbu min ngibadi. Jadi ikhlas itu adalah rahasiaku yang saya letakkan di hati orang yang saya cintai. Dari hadis itu sampai paham atau tidak? Artinya sek sampai kepengin ikhlas kudu sampai niku disenangi teng Gusti Allah dhisik. Kudu disenangi teng Gusti Allah dhisik. Dan carane disenangi teng Gusti Allah ya sampai kudu nglakoni perkara-perkara sing disenangi teng Gusti Allah. Dan nek ora disenengi nang Gusti Allah ya angel Pak. Nopo duweni keikhlasan kon bisa ikhlas. Paham ya? Jadi nek sampean kepengin ikhlas, kudu syaratnya disenengi teng Gusti Allah dhisik. Lah nek ora disenengi nang Gusti Allah, ya sebab keikhlasan itu hanya diletakkan di dalam hati orang-orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Untuk ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.